A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sama kita hormati dan insyaallah dimuliakan oleh Allah, Tuan Guru Besar kita yang mulia Dr. Kiai Haji Mustafa Umar LCMM. Semoga Allah berkahi umurnya untuk senantiasa membimbing kita dalam Al-Quran, dalam rangka mencerdaskan otak kiri dan otak kanan kita untuk memuji Allah, tunduk kepada Allah, mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Para alim ulama yang saya tidak menyebut nama satu persatu tetapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Semoga semuanya menjadi dalam limpahan dan kasih sayang serta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sahabat saya, guru pedalaman dari Kepulauan Meranti, Ustadz Ahmad Fauzi, yang menjadi bagian dari pandangan saya untuk bersama-sama membangun Indonesia dengan dakwah dimulai dari pedalaman. Pada malam hari ini juga hadir guru spiritual pribadi saya, Wakil Bupati Kepulauan Meranti. Subhanallah, saya menjadi cemburu seorang pejabat daerah menggunakan jabatannya untuk berdakwah di tengah-tengah masyarakat yang jauh dari perkotaan. Tuan-tuan dan puan-puan jamaah hadirin semuanya dalam limpahan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya menyampaikan ceramah, ada pengumuman untuk kita semua. Bahwa ada 6 orang yang tidak boleh menjawab salam saya malam hari ini. Saya ulangi, ada 6 orang yang tidak boleh menjawab salam saya malam hari ini. Yang pertama adalah orang gila. Yang kedua orang tuli. Yang ketiga orang bisu. Yang keempat orang yang sedang tidur. Yang kelima orang kafir, dan yang keenam adalah orang mati. Semoga 6 orang itu tidak ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Wa man lam yaj'alillahu nura fama lahu min nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul alladzi adal amanat wa ballaga rasala wa nasaha lil ummat wa jahada fil haqqi jihad wa tarakana mahajjatal baina ila iluha kana hariha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Tidak ada kalimat sesempurna rasa syukur kepada Allah tabaraka wa taala. Oleh karena tidak ada yang berjanji dengan kita untuk bertemu di tempat yang mulia ini kecuali sudah menjadi rencana Allah Subhanahu wa taala. Pujian itu hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Oleh karena dengan segala ridha dan rahmat Allah, Allah menggerahkan jiwa dan raga kita untuk berkumpul, bertemu, bersilaturahmi di tempat ini. Semoga dengan duduknya kita di majelis ini seperti duduk di dipan-dipan surganya Allah Subhanahu wa taala.
Salam teriring salawat kepada manusia agung, dai yang terdahsyat dari Allah Subhanahu wa taala, dai yang termulia dari Allah Subhanahu wa taala, mubalik tersempurna dari Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau malam ini kita tidak duduk dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walau malam ini kita tidak mendengar kata-kata langsung dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walau malam ini kita tidak menatap wajah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi warisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat mampu kita berduyung-duyung, berkumpul, bertemu di tempat ini. Semoga kita mampu melanjutkan warisan ini, memegang warisan ini, bersama warisan ini, sehingga ridha dan rahmat Allah menyertai perjalanan kehidupan kita. Dan dengan warisan ini kelak kita mendapat syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Salam dan salawat pun kepada keluarga Rasulullah, sahabat-sahabat setia Rasulullah Muhammad SAW, tabi'in, tabi'id, guru-guru kita, ulama-ulama kita, mujahid-mujahid bangsa Indonesia yang pada masa lalu mereka malu dengan Islam yang mereka miliki ketika mereka dijajah oleh penjajah 350 tahun, penjajah yang wilayahnya luas hanya 429 km dengan penduduk 9 juta. Dia mendiami Indonesia selama 350 tahun. Mereka berkiprah dengan semangat, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Lalu mereka berikrar untuk menjadikan negeri ini Indonesia. Sehingga mereka menulis dalam pembukaan Undang Dasar 45, atas berkat rahmat Allah, didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, rahmat itu tiba untuk bangsa Indonesia tercinta. Walau hari ini, saat ini kita menuju 70 tahun Indonesia merdeka, di sana sini masih ada ketimpangan, di sana sini masih ada ketidakadilan, di sana sini masih banyak belum masyarakat kita yang menyentuh dengan Islam. Tapi mereka menulis dalam sebuah puisi, kami mati muda, pekerjaan belum selesai, belum apa-apa. Pekerjaan belum selesai itulah pekerjaan yang tersempurna, yaitu dakwah. Hari ini sebagian kita, hari ini sebagian anak bangsa memberi pandangan tentang dakwah hanya milik mereka yang lulus dari pesantren, lulus dari sekolah-sekolah Islam, lulus dari perguruan-perguruan tinggi Islam, lulus dari Timur Tengah yang latar belakangnya adalah perguruan tinggi Islam. Padahal tidak. Dakwah adalah pekerjaan yang paling bergengsi dari Allah daripada pekerjaan-pekerjaan lain yang ada di atas muka bumi. Ketika pekerjaan bergengsi ini diantarkan oleh setiap umatnya Muhammad SAW, maka pekerjaan bergengsi ini akan memberikan energi, memberikan ruhiyah, membangun semangat bahwa hanya nama Allah, hanya kepada Allah, hanya untuk Allah. Sehingga pandangan para dai yang melakukan pekerjaan bergengsi itu tidak merindukan amplop, tidak merindukan tempat tidur yang indah, tidak merindukan penghormatan tepuk tangan, tetapi mereka justru merindukan penghinaan, cacian, cemoohan, fitnah, penjara, panah, peluru, bahkan tombak ke hadapan tubuh mereka. Mereka merindukannya seperti nabinya mereka, Rasulullah SAW, yang merindukan dakwah, tapi hadiahnya adalah lemparan-lemparan dari orang-orang yang tidak mengerti dakwah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, dengan semangat itulah satu hal yang kita akan pahami bersama. Ada sindiran dari orang-orang pedalaman ketika nanti di yaumil qiyamah di hadapan Allah, Allah menghukum mereka masuk ke dalam nerakanya Allah. Mereka mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah sungguh tidak adil
memasukkan kami ke dalam neraka-Mu. Allah bertanya kepada mereka, mengapa kamu berkata demikian? Tidak ada orang yang mengerti Islam datang kepada kami menyampaikan dakwah itu. Olehnya itu, saya, latar belakang saya bukan seperti guru besar kita, SD, SMP, SMA, S1 ekonomi, S2 ekonomi. Dan program S3 saya bicara tentang pembangunan desa, tidak ada hubungan dengan Islam sedikit pun. Tapi ketika saya kembali dari Fakultas Ekonomi di Makassar, saya keliling kampung-kampung dan saya melihat ada pekerjaan yang belum selesai dari pemerintah daerah. Tetapi saya menghadapi ujian dari Allah berupa berhadapan dengan Ketua Dewan Gereja Provinsi Irian Jaya agar saya tidak boleh tinggal di Jayapura. Beliau dengan kekuatan untuk berusaha mengusir saya dari kota Jayapura oleh karena setiap saat saya bicara Islam di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang banyak itu. Supaya saya memutuskan hubungan dia membenci saya selesai sholat subuh, saya berusaha datang ke rumah beliau. Kebetulan beliau bernama Pendeta Alphonse. Jalan kaki 200 meter ketemu dengan beliau. Beliau sedang lari pagi, saya mempercepat langkah untuk bertemu dengan beliau. Begitu beliau melihat saya dan cepat-cepat lari masuk dalam rumah. Pagi hari itu saya mengetuk pintu rumahnya. Selamat pagi. Istrinya yang keluar dari dalam rumah. Pagi. Ada apa, Pak? Ibu, saya mau ketemu Pendeta Alphonse. Istrinya mengatakan kepada saya, mohon maaf Pendeta Alphonse tidak ada di rumah. Dalam hati saya baru yang tadi lari masuk itu siapa? Saya pulang. Besok pagi hari kedua saya datang ke rumah itu. Selamat pagi. Anak tertuanya menjawab pagi. Mohon maaf Bapak tidak ada di rumah. Hari ketiga bulan pertama tetap saja saya datang ke rumah itu. Selamat pagi. Anaknya mengatakan mohon maaf Bapak Pendeta tidak ada di rumah. Selama 1 bulan penuh setiap pagi saya datang ke rumah itu, istri dan anak pendeta menjawab kepada saya beliau tidak ada di rumah. Bulan kedua hari pertama tetap saja saya datang ke rumah itu. Selamat pagi. Istrinya keluar menjawab pagi ada apa? Ibu saya mau ketemu Pendeta Alphonse. Istrinya mengatakan mohon maaf Bapak tidak ada di rumah. Hari kedua bulan kedua tetap saja saya datang ke rumah itu. Hari ketiga bulan kedua tetap saja saya datang ke rumah itu. Hari keempat bulan kedua tetap saja pagi hari saya datang ke rumah itu dengan selamat pagi. Hari ke-15 bulan kedua begitu saya datang, istri dan anak pendeta sudah menunggu saya di depan rumah. Begitu saya menyapa selamat pagi, mereka langsung mengancam saya. Bapak ini tidak bosan tiap pagi datang ke rumah kami. Kami sudah bilang Bapak tidak ada di rumah, Bapak masih saja datang ke rumah kami. Besok pagi hari ke-16 tetap saja saya datang ke rumah itu. Hari ke-17, hari ke-18, sampai 2 bulan penuh saya tidak ketemu dengan Pendeta Alphonse kecuali jawaban istri dan anaknya, beliau tidak ada di rumah. Hari pertama bulan ketiga saya datang ke rumah itu. Selamat pagi. Istrinya yang keluar, beliau mengatakan kepada saya, mohon maaf Bapak Pendeta tidak ada di rumah. Hari kedua bulan ketiga tetap saya datang ke rumah itu. Selamat pagi. Anaknya mengatakan tidak ada di rumah. Subhanallah. Hari ketiga bulan ketiga begitu saya datang ke rumah itu, saya menyapa selamat pagi, anak tertuanya mengatakan kepada saya, mohon maaf Pak Fadlan, tadi malam Bapak Pendeta jatuh sakit sehingga kami bawa ke rumah sakit. Saya langsung memuji Allah dengan kata-kata Alhamdulillahirabbil alamin.